Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di wilayah 5 Below Water. Sebelum kita bahas ke topik apa sih yang menyebabkan ekosistem laut menjadi rusak dan bagaimana cara menanganinya, yuk mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yuk let's go! Pertama, mari kita selami lebih dalam keadaan lingkungan laut kita saat ini. Nah teman-teman Sobat Dal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah rumah bagi beberapa keanekaragaman hayati laut yang paling beragam di planet ini. Nah, di mana dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentuk kepulauan terbesar yang ada di dunia. Namun teman-teman, sayang sekali, keanekaragaman ini menjadi terancam karena disebabkan oleh aktivitas manusia seperti diantaranya 1. Penangkapan ikan berlebihan. Nah teman-teman Sobat Dal, pada kasus yang pertama ini yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, ini adalah salah satu masalah yang paling mendesak yang dihadapi laut kita saat ini. Nah, di mana dengan lebih dari 50 juta orang di Indonesia itu bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama. Nah, di mana permintaan akan makanan laut yang terus meningkat, hal ini mengakibatkan terjadinya praktek penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan dinamit, sianida, dan pukat dasar yang menyebabkan kerusakan dasar laut dan terumbu karang yang tidak dapat diperbaiki. 2. Polusi. Polusi adalah masalah besar lainnya yang mengganggu ekosistem laut kita. Pembuangan sampah plastik ke laut telah mengakibatkan kematian biota laut dan menyebabkan terbentuknya tumpukan-tumpukan sampah yang masif di lautan. Ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut, tetapi juga mempengaruhi mata pencarian jutaan orang yang bergantung pada laut untuk pendapatan dan makanan mereka. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim telah menyebabkan perubahan suhu dan keasaman laut yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan kematian bagi terumbu karang dan spesies laut lainnya. Hal ini sangat penting bagi kita untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap laut kita. Oke, sekarang kita akan beralih nih ke cara untuk mengatasi masalah dan mengupayakan ekosistem laut yang lebih sehat di Indonesia. Apa aja sih langkah-langkahnya? Ikutin terus ya. 1. Menerapkan praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti larangan metode penangkapan ikan yang merusak dan penggunaan metode yang bertanggung jawab, seperti pancing ulur, rawai, dan bubu. Hal ini akan membantu pemulihan terhadap terumbu karang yang rusak dan meningkatkan kesehatan ekosistem laut di sekitarnya. 2. Memperkenalkan program daur ulang dan mengatur pembuangan limbah ke laut. Dengan menerapkan peraturan dan sanksi yang lebih ketat dan tegas untuk membuang sampah sembarangan dan pembuangan limbah akan membantu mengurangi jumlah limbah dan polusi plastik di perairan kita. Dan ini dapat dimulai dari diri kita sendiri dan kalian yang menonton video ini. 3. Kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi jejak karbon kita. Hal ini dapat kita capai dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mempromosikan energi terbarukan, dan mengubah kebiasaan kita sehari-hari untuk mengurangi gas rumah kaca. Yang keempat, penting untuk mempromosikan upaya konservasi dan mendidik masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada laut, untuk pendapatan dan mata pencarian mereka. Melalui pendidikan dan kesadaran, kita dapat menyoroti pentingnya sumber daya ini dan dampak signifikan aktivitas kita terhadap lingkungan laut. Dan yang kelima yaitu ada juga kebutuhan akan praktek pariwisata berkelanjutan, di mana dengan mengurangi dampak negatif dari destinasi wisata terhadap ekosistem laut. Hal ini dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi atau meminimalkan lalu lintas kapal, membatasi jumlah pengunjung, dan mengatur industri pariwisata dengan lebih baik.
Kesimpulannya, kondisi ekosistem laut di Indonesia memang memprihatinkan. Namun, ada solusinya. Terserah kita sebagai individu, perusahaan, dan organisasi untuk mengambil sikap dan bekerja menuju masa depan yang berkelanjutan untuk laut kita. Mari kita kita mengambil tindakan hari ini untuk memastikan bahwa kita meninggalkan ekosistem laut yang berkembang dan sehat untuk generasi yang mendatang. Terima kasih telah menonton, dan mari kita semua berkontribusi pada pengelolaan laut yang berkelanjutan sebelum terlambat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.